Nensi setelah pisah, dia masih ganggu-ganggu? Iya, jadi setelah sekian lama tidak memberi nafkah, tiba-tiba dia muncul lagi untuk mengambil hak asuh anak. Terus Mbak Nensi Saya bagaimana? berusaha saat itu untuk bertahan dan akhirnya kita ribut lagi. Di situ kita ribut, saya tetap tidak mau anak saya dibawa sama dia karena kalau dia ayah yang baik mungkin saya nggak keberatan ya untuk anak saya ikut dididik sama dia. Dion, ini ayah. Ayah. Gimana kabar kamu nak? Baik, Ayah. Ini ayah bawa mainan baru buat kamu. Bagus kan? Mainan baru. Kamu suka? Makasih, Ayah. Nanti, Makasih, Ayah. ya sama-sama. Nanti kita beli mainan lagi yang lebih banyak ya. Oh. Ya, nanti ikut ayah pulang ya. Hei, Firman, mau apa kamu sini? Belum puas kamu ganggu anak saya. Ibu, ini anak saya juga. Ibu boleh saya ikut campur urusan saya. Sama kamu sudah manggil. Ini anak saya juga, Ibu. Ini apa? Mas, kamu ngapain sini, Mas? Saya mau ngambil Dion. Dion anak saya juga ya. Mas, dengerin ya. Aku nggak rela Dion sama kamu. Udah. Nancy, lu mau ngidupin Dion sekarang? Itu mikir, nggak bakal Sudah. Pak Ustadz sudah tidak memberi nafkah tapi tiba-tiba datang ingin mengambil hak asuh atas anaknya nih Pak Ustadz. Iya, dan Ustadz maaf saya mau tanya juga apakah saya melarang anak saya untuk bertemu dengan ayahnya, apakah saya salah Ustadz? Kalau kita melarang bertemu tentu tidak dibolehkan. Bagaimanapun dia ini adalah ayah dari anak kita. Tetapi kalau kita melihat bahwa kalau dengan pertemuan anaknya ini khawatir akan dipengaruhi dalam perbuatan buruknya, maka itu dapat dibenarkan. Yang pertama. Yang kedua, tentang saya kembali kepada hak asuh. Kan ketika di pengadilan, di putusan pengadilan agama itu kan dijelaskan, ketika anak dibawa masih dibawa bawa asuhan orang tua, maka itu kan diberikan pilihan, diberikan hak kewenangan penuh itu adalah mana tingkat maslahat yang lebih tinggi. Kalau misalkan balita, maka itu ada pada ibunya, karena khawatirin. Tapi kalau ibunya itu misalkan perangainya buruk, maka diberikan kepada ayahnya. Tetapi kalau dalam konteks ini kan ayahnya, berarti kan otomatis ada dua kali reasoning, alasan yang membenarkan bahwa anak ini hak asuhnya adalah kepada ibunya. Yang kedua adalah karena perangai buruk dari bapaknya, maka kembali lagi. Biasanya di pengadilan diputuskan seperti itulah. Ketika seperti itu, maka orang tua tadi yang ayah tadi tidak bisa mengambil serta-merta seperti itu karena dia melanggar hukum. Tapi kalau anak ini sudah dewasa, biasanya pengadilan itu akan memberikan pilihan. Wahai Ananda, kalau nanti ini sudah keluarga, Anda memilih ikut siapa? Misalkan saya ikut ibu saya ikut bapak saya. Maka masing-masing harus menghormati hak pilihan yang diberikan oleh si anak tadi dalam konteks, karena anak sudah mulai bisa berpikir. Lah, saya kira tadi bapak tadi itu telah melakukan kezaliman yang pertama, nggak beri nafkah, nggak beri apa, tapi kemudian ternyata balik. Apa maknanya nih semuanya? Bahwa sekeji apapun orang tua kepada anaknya, pada titik tertentu orang tua akan mencari hubungan darah dia, garis nasab dia di mana ini. Karena pada saatnya panggilan batin dia itu akan kuat merang-rang, itu saya punya ada kerinduan, tidak mungkin saya biarkan, maka apapun dia akan dilakukan. Maka mumpung kesempatan Allah berikan pada kita, berbaiklah pada istri, berbaiklah pada anak-anak, karena pada saatnya sebelum menyesal itu terjadi. Nah, Mbak Nensi, anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Pernah nggak ada suatu saat dia nanya di mana ayah? Awal-awal waktu kita pisah rumah dia nanya, tapi makin kesini dia udah nggak nanya lagi. Nah, Mbak Nensi menjelaskannya apa ke anak? Ya saya bilang aja papa lagi kerja, jadi sementara kita kayak gini, papa di sana biar kerja dulu. Oke. Iya. Nah, Pak Ustadz, kalau menurut saya ini jawaban lumayan bagus ya dari Mbak Nensi ya. Anaknya jadi nggak tahu masalah. Tapi untuk kedepannya lagi nih Pak Ustadz, jika ada kasus yang sama menimpa pemirsa di rumah, anak bertanya sama ibunya di mana ayahnya, sebaiknya selain itu ada jawaban yang lain yang kira-kira masih bisa. Iya. Jadi gini, kalau anak itu belum bisa berpikir, maka sebaiknya diberikan alasan, tetapi tanpa menipu tadi. Ini kan dia menipu tadi. Yeah. Ayahnya sudah bekerja, emang dia sudah bekerja. Kerjaannya apa? Itu soal lain kan gitu. Justru perbuatan buruk seorang ayah harus disimpan, jangan sampai diceritakan seorang anak. Khawatirnya anak belum tumbuh dewasa, maka nanti akan berbahaya bagi pertumbuhan psikologi dia. Tapi nanti ketika anak ini sudah mulai mengerti, maka pelan-pelan mesti harus dikasih tahu. Loh, ini kok ada suami bapak sama ibu, kenapa berpisah? Sementara teman saya bapaknya ngantarin bersama. Itu kan perang batin itu. Pikiran dia akan terus bergejolak, ini ada hal yang maka
inilah pentingnya pendidikan dini pada anak untuk memberikan penjelasan secara dengan bahasa sesuai dengan anak itu dalam rangka untuk menjaga pertumbuhan secara baik. Dalam Mbak Nancy tadi sebenarnya sudah bagus. Jadi Bapak di sana kerja, biarkanlah di sana saja. Itu saya kira itu alasan yang tanpa menipu anak-anak tadi bahwa anaknya pun merasa oh ya saya punya bapak saya ternyata kerja di sana. Nah, ketika dia sudah dewasa, dia sudah mulai mengerti batasan sampai mana ini Pak Ustadz yang bisa dijelaskan? Batasnya yang dijelaskan adalah misalkan begini. Nah, kami dengan Bapak itu sudah berpisah karena ada beberapa hal, tapi tanpa harus menyebut perbuatan buruknya. Tapi itu adalah bagian dari aib dengan keluarga, maka mesti disembunyikan. Berbeda dengan aib dalam konteks ketika di pengadilan, karena pengadilan itu kan ingin memutuskan harus tahu detailnya, bukan berarti membuka aib dalam konteks itu, tapi ketika keluarga seperti tadi itu untuk dibanggakan. Yang kedua, seburuk apapun seorang ayah maupun seorang ibu, dia tetap orang tua, maka anak tetap pada saatnya ketika dia besar ada kewajiban untuk berbakti pada orang tua. Jadi mungkin orang mengatakan, loh dia kan buruk, bagaimana saya berbakti? Apa investasinya? Apa jasanya orang tua? Jasa orang tua itu diantaranya adalah mengantarkan anak bisa lahir ke dunia ini dan bisa mengasuh ketika kecil. Itu udah jasa besar. Tanpa itu kita nggak ada pernah merasakan di dunia ini. Ya Ustadz, saya juga mau tanya. Ini kan saya punya rumah tangga sudah istilahnya sudah ketok palu ya, udah putusan pengadilan. Sudah berapa tahun Pak Nancy? Baru setahun sih. Setahun. Ya, tapi saya digantung lumayan 2 tahun. Saya tanpa ada kejelasan saya 2 tahun. Akhirnya saya proses ke pengadilan. Setelah sudah ada keputusan pengadilan, udah sah, kita resmi berpisah. Tapi kata suami saya, kita belum secara agama kita belum resmi loh. Saya bilang kok bisa kayak gitu? Dia bilang karena dia nggak pernah ngucapin talak sampai perceraian itu terjadi, dia nggak pernah ngucapin talak dan dia memang tidak kepengen pisah. Memang perceraian ini saya yang mengajukan ke pengadilan. Itu gimana Pak Ustadz? Ini menarik ya, Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Jadi begini Mas Farid sama Mbak Nancy. Ini juga pada pemirsa saya kira banyak juga pertanyaan semacam ini. Tetapi harus diingat, talak itu ada 2 jenisnya. Jadi ada tolak kewenangan penuh adalah ada pada seorang suami. Itu adalah tolak. Jadi kamu saya tolak, kemudian dibawa ke pengadilan. Pengadilan mengetuk, maka jatuhlah semuanya itu status hukum agama dan status hukum negara selesai. Tapi ada yang kedua, ketika kondisi emergensi yang luar biasa dan seorang istri tidak mampu lagi menahan auto pertahanan bahtera rumah tangga, maka kemudian istri mengajukan gugatan talak, itu namanya talak hulu. Talak hulu itu adalah hak cerai yang diadukan atau diajukan oleh pihak istri atas kondisi bla 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 kepada pengadilan, dan pengadilan setelah mendengarkan saksi-saksi dan kemudian memutuskan jatuh, maka talaknya jatuh. Ketika sudah diputuskan pengadilan jatuh, tidak ada istilah seorang suami, wah saya belum mencerai Anda. Oh, enggak, ini berarti dia tidak mengerti agama. Jadi harus dijelaskan seperti itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya para suami mengetahui betul, tidak semata-mata karena otoritas maka kemudian semau-maunya saja, tetapi di balik itu agama memberikan jalan emergency exit darurat kepada istri-istri yang ketika dalam keadaan terdolimi yang tanpa batas tadi itu. Jadi ketika posisi semacam ini Mas Farid, maka ketika suami mendatangi istri, mohon maaf kemudian tiba-tiba, wah saya masih punya, saya ingin, maka itu sudah diharamkan oleh Allah. Dia tidak lagi sebagai hal yang dihalalkan, dia juga diharamkan, maka Mbak Nancy punya kewajiban penuh untuk menolak karena agama memberikan bimbingan semacam itu. Artinya jika suatu saat Mbak Nancy membuka hati lagi untuk pria lain sudah boleh Pak Ustadz? Ya, bukan lagi boleh, tapi memang sudah punya hak. Sebaliknya juga, kalau misalkan Mbak Nancy menyatakan, wah saya melihat bapaknya anak saya ini kok sekarang kok berubah total ya, perbuatannya kok baik dan seterusnya, saya inginlah mudah-mudahan Allah masih memberikan hidayah, kemudian rujuk lagi, itu namanya rojab, apa itu talak rujuk namanya. Jadi sudah talak bercerai kemudian rujuk kembali, tentu ini juga sangat baik dan dibolehkan dalam konteks agama. Tapi sebaliknya, wah nggak ada ruang perbaikan untuk dia, sudahlah pokoknya cukup sekali saja, saya ingin membuka lembaran baru lagi, tiba-tiba Allah kirim seorang laki-laki yang baik dan kemudian hatinya bisa meluluhkan Mbak Nancy, kemudian Mbak Nancy membuka, maka Mbak Nancy punya hak untuk itu. Yang terakhir Mbak Nancy, harapan ke depannya seperti apa yang Mbak Nancy inginkan dan juga mungkin butuh masukan dari Pak Ustadz lebih yakin lagi? Ya, saya ingin hidup damai sama anak saya tanpa suami saya, dan saya selalu berdoa semoga saya menemukan seseorang yang tulus menyayangi saya dan mau melindungi saya dan anak saya. Ya, kira-kira amalan apa nih Pak Ustadz yang Mbak Nancy bisa lakukan? Ya, amalan apa yang bisa dilakukan? Tentu amalan yang baik. Amalan yang baik itu apa? Dimulai dari lisan kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang kedua, amalan apa? Amalan kita dengan berbakti pada orang tua. Amalan apa? Amalan dengan bersedekah. Karena sedekah itu adalah
tudfa'ul bala, mencegah bala. Apa itu bala? Maksudnya sesuatu yang menghalangi kebaikan untuk diri kita. Yang ketiga adalah kita senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan kalimat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah doa tidak hanya seorang suami kepada istri, tapi juga istri meminta mudah-mudahan Allah berikan kami menjadi imam keluarga yang baik, imam yang bisa menuntun. Pak, saya tidak bisa bahasa Arabnya, maka bisa dengan bahasa Indonesianya. Pak, saya nggak bisa bahasa Indonesianya, bisa dengan bahasa Betawi, bahasa Sunda. Pendek kata, di sepertiga malam bangunlah, angkatlah tangan memohon kepada Allah, dan yakinlah Allah akan mengabulkan hambanya. Mungkin tidak sekarang, tapi mungkin besok lusa Allah akan berikan yang terbaik. Yang berikutnya adalah minta itu bukan untuk diri kita. Ya Allah, karuniakanlah jodoh yang baik menurutmu untuk saya. Jadi bukan baik menurut saya, baik menurutmu untuk saya, duniaku dan agamaku. Maka mudah-mudahan Allah berikan, dan yakinlah Allah pasti akan memberikan jalan, sebab manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita dengan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa menjadi jalan.